Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamu al-jannati fil jannah la yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم العافيتهم سلامتهم والفضل إلى صاحب المقام البداية إلى الحسين بن أبو بكر العشرة والبدر ثم إلى صاحب الكتاب فعن إبراهيم البيجري ثم إلى سيف الهادي بن أبي البندري ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biddarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang lalu kita sudah membahas tentang hukum mempelajari sifat-sifat Allah, yaitu hukumnya apa? Fardu ain, wajib bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali akidah tentang ketuhanan dan tentang kerasulan para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan disertai pula menggunakan dalil. Mengenalnya Allah, meyakini Allah tidak cukup hanya dengan modal mantep, tapi harus disertai dalil, pembuktian. Makalah ini disebut namanya mata pelajaran. Dalilnya juga dalil yang apa? Ijmali, dalil yang ringkas, dalil yang mudah. Karena ini akan menjadi celah ketika sekarang ini banyak orang-orang yang meninggalkan ngaji ilmu tauhid
dengan metode wajib, mustahil, jaiz, meninggalkan ngaji ilmu ini, meninggalkan mengajarkan ilmu ini, hingga semakin habislah, semakin berkuranglah para ahli di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Apa yang terjadi kemudian? Maka bermunculanlah orang-orang yang mengajarkan untuk mengenal Allah dengan jalan kasyaf. Udah kenal Allah mah nggak usah dipikir-pikir, yang penting ikut saya saja, mantep saja, yakin saja. Maka mengenal Allah dengan cara yang demikian ini bukanlah mata pelajaran, bukan. Nggak ada tuntunannya, nggak ada kenal Allah dengan cara mantep aja, nggak ada. Kenal Allah diperintahkan oleh syariat menggunakan dalil, menggunakan pembuktian, hingga tingkat keyakinan kita sampai pada tingkat keyakinan yang tidak bisa lagi digoyahkan. Beda nih, orang yang yakin kepada Allah dengan menggunakan dalil, itu tingkat keyakinannya tidak bisa lagi digoyahkan, nggak bisa. Ya, beda dengan orang yakin kepada Allah dengan kasyaf. Sebenarnya kasyaf ini sama dengan ma'rifat, sama. Kayak beginilah, kamu tahu yang di genggaman saya ini dengan metode terbukanya hijab. Dan kamu tahu yang di dalam genggaman saya dengan dalil, hasilnya harus sama, gitu loh. Nggak mungkin beda, nggak mungkin. Ketika dibuka yaitu, ditutup yaitu, karena isinya satu perkara, gitu loh. Mengenal Allah dengan kasyaf, hasilnya harusnya sama dengan mengenal Allah dengan cara berpikir. Tapi dengan cara berpikir ini bisa diajarkan kepada orang lain, bisa dituntunkan kepada orang lain. Kalau dengan jalan kasyaf nggak bisa dituntunkan, nggak bisa, karena nggak tiap-tiap orang bisa mendapatkan ilmu tentang kasyaf. Itu makanya sekarang ini metode kasyaf ini banyak diselewengkan, digunakan oleh paham-paham orang-orang yang keluar dari jalurnya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Ketika mereka mengajarkan ilmu tentang ketuhanan dan mereka nggak punya pembuktian dalil akli, maka mereka mencoba, ini saya dapati dengan cara kasyaf. Maka cara kasyaf ini dipakai untuk menutup-nutupi kekurangan mereka di dalam pencarian dalil, gitu loh. Harusnya apa yang mereka kasyaf, umpama ada orang mendapatkan mengenal Allah dengan kasyaf, dengan metode yang diajarkan ahli sunnah menggunakan dalil, harusnya sama. Nah, ketika mereka kok beda sama kita, yang mau kita pilih yang mana coba? Yang pakai kasyaf atau yang pakai dalil? Nyata dong. Maka ini enggak, lebih bagus cara kasyaf. Lah cara kasyaf itu yang membuktikan benarnya siapa? Yang tahu benernya siapa, gitu loh. Ya kalau kasyafnya kamu itu bener, kalau kasyafnya tipuan, godaannya setan, dari mana kamu taunya? Atau dengan cara ilham, oh saya dapat ilham Tuhan itu begini, buktinya mana? Gak ada. Artinya mau cara pakai ilham, mau cara pakai kasyaf, ketika ada orang yang mengajarkan ilmu tentang ketuhanan pakai dalil, mereka harus bersepakat, gitu loh. Ketika berbeda dengan cara yang dibuktikan pakai dalil, berarti kasyaf mereka nggak kepake nih, gitu loh. Karena nggak mungkin Allah menunjukkan sesuatu dengan dalil akan berbeda dengan yang Allah tunjukkan pakai kasyaf, nggak mungkin beda nih, gitu loh. Ketika ada yang mengatakan berbeda, oh lebih tinggi ilmu kasyaf, ya, tapi kok hasilnya beda, maka tinggalkan kasyaf-kasyafan, tinggalkan. Maka mencari guru itu
Ini sekarang banyak orang yang kehilangan arah nih. Gimana caranya kita mencari guru? Gimana caranya saya mencari ulama yang mau saya panutin? Caranya cari ulama yang jelas ke ahli sunnahannya, dan cari ulama yang nggak pakai supranatural, jangan. Cari ulama yang jelas, belajarnya kitabiah, belajarnya pakai dalil, nggak pakai kasyafan, nggak pakai supranatural, yang pembenarannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain nggak bisa buktiin kebenarannya. Pokoknya kamu ikut saya aja. Saya udah kasyaf semuanya. Buktinya mana? Udah percaya aja. Lah gimana saya tahu benernya? Lah kalau kamu nyeleweng gimana? Yang bisa buktiin siapa? Ini yang sekarang zaman terjadi nih. Jadi banyak orang-orang ketika berkurangnya orang-orang ahli tauhid, berkurangnya orang-orang ahli ilmu kalam, bermunculanlah orang-orang yang menggunakan supranatural, indra keenam. Saya udah deteksi Tuhan itu begini. Saya udah telepon sama Allah sendiri, wah repot. Saya udah bisa manggil Jibril. Saya udah tanya langsung ke Jibril. Apa yang begitu apa itu? Dia hati-hati nih. Jadi kita akan ngaji ilmu ini dengan pembuktian yang nyata. Nyata itu siapa saja yang punya akal akan menemukan sama dengan kita. Bukan pokoknya kalau menurut saya begini, menurut kamu terserah. Oh nggak bisa. Benar itu cuma satu, nggak ada benar dua, nggak ada. 1 tambah 1 ya 2. Nggak ada, oh kata saya 3, terserah kamu, ya repot. Ini mau ikut yang mana? 1 tambah 1, 2 apa 3? Yang 3 ini kasyaf loh. Ikut mana kamu? Nah begitu dong. Jadi belajar itu yang jelas gitu loh. Yang dengan ada dalilnya, ada tuntunannya, dan bisa diajarkan ke semua orang gitu loh. Ente punya anak, ente bisa ajarkan. Ente punya istri, bisa ente ajarkan. Kalau model supranatural, kasyaf, nggak bisa. Ente nuntun orang lain, nggak bisa. Ente aja mengajak orang untuk pemaksaan paham namanya. Ente harus ikut paham saya. Kalau enggak, ente bukan murid saya. Nah gimana? Sementara saya nggak pernah tahu pemikiran kamu itu benar atau enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengajarkan kenal Tuhan dengan cara begitu, nggak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kenal Allah dengan cara dalil. Tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru samawati wal ard, tafakkaru ikhtilafil laili wan nahar. Nabi mengajak kita berpikir, bukan dengan cara kasyaf. Nggak ada cara Nabi begitu, nggak ada. Begitu pula ulama-ulama kita terdahulu. Coba sesepuh kita itu selalu punya buku-buku yang disimpan, yang isinya metode-metode tentang cara mengenal Allah. Ini orang-orang kiai-kiai dulu nih. Sekarang mana ada kiai-kiai yang mikirin cara begitu, mana ada. Menunjukkan apa? Bahwa mengenal Allah itu ada metodenya, gitu loh. Hingga ketika metode ini diajarkan orang lain bisa mengikutinya dan bisa mempelajarinya. Bukan, pokoknya kamu nggak bisa, cara saya nggak bisa, percaya aja lah. Yang bisa cuma saya, kan repot. Berarti menang sendiri dong kamu. Yang lain harus ikut kamu, yang lain harus berjamaah sama kamu. Sementara kita nggak pernah bisa tahu benernya akidah kamu. Makanya hati-hati, cari guru yang ketika dia mau bicara tentang ketuhanan harus ada pembuktian, harus ada tuntunan hingga kita bisa membenarkan apa yang menjadi keyakinannya. Jadi ilmu ini sudah banget langkanya. Sampai ada orang yang mengatakan jangan dalam-dalam belajar ilmu tauhid. Kenapa? Dianggap begini, ilmu tauhid ini ilmu pendamping, ilmu sampingan, hanya ilmu yang mengantarkan kita kepada sesuatu. Lah,
Perkara yang mengantarkan itu nggak usah dalam-dalam, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sampai, gitu loh. Kayak contoh begini, ilmu nahwu. Ilmu itu bukan ilmu penting, bukan. Itu ilmu pendamping yang mengantarkan kita untuk mengenal Quran dan hadis. Lah, yang diperdalam Quran hadisnya, jangan ilmu nahwunya, gitu loh. Karena dianggap ilmu nahwu adalah hanya pengantar saja. Beda sama ilmu fikih. Ilmu fikih ilmu pokok. Kamu harus mempelajari dengan dalam. Kenapa? Karena berkaitan sama amal ibadah kita. Ini dianggap demikian nih. Lah, hingga porsinya ilmu tauhid digampangkan nih. Padahal kenyataannya di pesantren-pesantren ketika mereka belajar ilmu nahwu, ilmu itu dipelajari dengan mendalam. Dari mulai jurmiyah, apalagi imriti naik lagi, sampai sorofnya ditekunin, sampai puncaknya alfiyah dipelajari di pesantren. Walaupun ilmu pendamping dipelajari banget dalamnya ilmu nahwu itu. Lah, kalau ilmu tauhid demikian, mestinya penting mana? Memperdalam mengenal Allah dengan memperdalam ilmu nahwu, gitu loh. Sedangkan ilmu tauhid di pondok-pondok paling diajarkan ilmu akidatul awam, ya. Paling tinggi kifayatul awam. Nanti nazomnya paling tinggi lagi Johar Tauhid. Sarahnya Tuhfatul Murid. Udah, nggak lebih dari itu. Dan nggak ada memperdalam ilmu tauhid, nggak ada. Isinya hanya dibaca untuk sorogan baca nahwu. Coba nahwunya udah pinter belum? Baca Kifayatul Awam. Jadi hanya untuk melancarkan baca nahwu saja ilmu tauhid itu. Beda dengan ilmu nahwunya yang dipelajari begitu mendalam, mendetail. Sampai alfiyah harus hafal. Sampai kitab-kitab yang penting ilmu nahwu dipelajari. Padahal dikatakan hanya ilmu pendukung. Kalau disamakan dengan nahwu, padahal beda. Ilmu tauhid bukan ilmu pendamping, ini ilmu pokok, ilmu inti. Kedudukannya bahkan lebih tinggi dari ilmu fikih. Imam Shahibul Madhab, Imam Abu Hanifah punya kitab, ada Fiqhul Akbar, ada Fiqhul Asghar. Fiqhul Asghar, fikih yang kecil, itu mempelajari ilmu fikih. Fiqhul Akbar, fikih yang gede, mempelajari ilmu tauhid. Loh, namanya aja dibedakan. Menunjukkan betapa pentingnya derajat ilmu tauhid di kalangan ilmu-ilmu yang lainnya. Sekarang ilmu ini sudah nggak mendapatkan porsi lagi di pesantren-pesantren. Makanya semakin hilanglah para ahli-ahli ilmu kalam. Semakin hilanglah para ahli-ahli ilmu tauhid. Hingga dampaknya apa? Bermunculanlah orang-orang yang dengan kasyaf. Bermunculanlah orang-orang pakai supranatural, indra keenam, nggak usah berpikir, nggak usah banyak-banyak pakai akal. Yang penting hati kita sampai mantap saja dalam hati. Iman kepada Allah jangan dipikir. Gimana ya demikian? Tuntunannya mana gitu loh? Ada nggak hadisnya? Ada nggak tuntunan ulama yang mengantarkan kita mengenal Allah nggak usah dipikir, cukup pakai hati saja, cukup pakai kasyaf saja? Ada nggak tuntunannya gitu loh? Kalau ada, ajukan sini. Kita mau lihat siapa ulama yang membuat tuntunan kenal Allah nggak usah pakai berpikir. Akan bertentangan dengan kesepakatannya para ulama yang mengatakan wajibnya ma'rifat kepada Allah dengan dalil. Maka di kitab ini dikatakan wajib kenal Allah secara terperinci, dan kenalnya Allah wajib pakai dalil, walaupun dalil yang ringkas. Apa dalil ringkas?
cukup pakai adanya alam semesta, cukup. Nggak usah dalam-dalam, adanya alam itu ya, artinya nggak usah, cukup dengan bukti adanya alam, bukti ada ciptaannya, kamu akan melangkah mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Itu kan dalil yang ringkas namanya, dalil yang mudah dipelajari. Ya, kemudian Musharrif mengatakan lagi, "I'lam, ketahuilah, anahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ayya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqi ta'ala wa jami'a ma yastahilu fi haqqi ta'ala wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala." Diwajibkan pula kepada setiap orang mukallaf, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, mengetahui semua sifat-sifat Allah yang wajib, semua sifat-sifat Allah yang mustahil, dan semua perkara yang jaiz bagi Allah. Fama qaumatil adillatul aqliyatu wan naqliyah alaihi ijmalan wa wujubu ittisafi ta'ala bisairil kamalat wa wujubu tanazuhihi an sairin naqais wajabat ma'rifatuhu ijmalan. Lah, apakah bisa kita kenal semua sifat-sifat Allah? Bisa. Gimana caranya? Cukup dengan mengatakan Allah itu zat yang bersifat dengan semua sifat-sifat sempurna. Nggak perlu menyebutkan apa sifat-sifatnya satu per satu. Ini perintah yang pertama, yaitu kenal Allah dengan cara yang ringkas, yaitu Allah adalah zat yang maha sempurna dengan semua sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Jadi kalau loh, kok kamu ngajinya cuma 20 sifat? Oh, beda lagi. 20 sifat ini kewajiban yang kedua, yaitu mengenal Allah secara terperinci, gitu. Jadi kalau ada orang kamu tanya, kamu kenal Allah, kenal Tuhan, tahu siapa Allah itu? Allah itu zat yang maha sempurna. Dia baru kenal secara ijmal namanya. Baru kenal Allah secara ringkas namanya. Dan itu belum menggugurkan kewajiban. Karena ada dua kewajiban mengenal Allah, yaitu kenal Allah sebagai zat yang maha sempurna dan kenal Allah sebagai zat yang mempunyai 20 sifat. Ada dua kewajibannya nih. Kewajiban yang pertama, mengenal Allah bahwa Dia adalah zat yang mempunyai semua sifat-sifat sempurna yang tidak terbatas. Jadi bukan cuma apa? 20. Kewajiban keduanya mengenal Allah dengan 20 sifat dan mengetahuinya satu per satu. Makanya kalau kamu ketemu orang yang mengatakan pokoknya Allah itu maha sempurna. Maha sempurna itu belum jelas sifat apa saja yang kamu yakini, gitu loh. Pokoknya maha sempurna, iya. Apa yang menunjukkan kesempurnaannya, apa saja yang kamu ketahui? Yang nggak tahu, belum menggugurkan kewajiban. Maka diperintahkan dalam agama mengenal Allah dengan dua cara. Yang pertama, Allah zat yang maha sempurna dengan sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Yang kedua kewajibannya mengenal Allah dengan mengetahui sifat yang sempurna itu 20 sifat. Jadi yang 20 ini semua sempurna. Itu minimal kita mengenal sifat-sifat Allah. Oh, saya kok bisa Bib kenal 20 sifat lebih bisa? Ya terserah kamu kalau bisa. Bagus namanya. Oh, yang 20 aja jarang ada yang ngaji, mau kenal lebih dari 20, hebat banget loh.
Yang 20 haji, yang ngaji begini orang. Apalagi kenal Allah wajibnya lebih dari 20 sifat. Ya, jadi kalau cuman mau kenal Allah bahwa Allah itu maha sempurna dengan sifat sempurna yang enggak terbatas, maka ini belum mencukupi menggugurkan perintah. Harus tahu sempurnanya itu apa saja. Minimal kita bisa menyebutkan 20 sifat. Padahal sifat Allah tidak terbatas. Tapi kita diperintah mengenal minimalnya yang wajib 20 sifat, yaitu wujud, qidam, baqo sampai mutakalliman. Fayajibu alaina an na'taqida anna lahu ta'ala kamalat la nihayata laha min jihatil adadi fi nafsil amri. Oleh karena itu wajib bagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat sempurna yang tidak ada batasnya dari segi jumlah dan pada perkaranya. Kalau bicara jumlah, sifat Allah nggak bisa kita hitung satu per satunya. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala wala yuhituna bihi ilman. Bahwa sedangkan ilmunya Allah tidak dapat diliputi. Ilmunya mereka, bahwa ilmu-ilmunya mereka, artinya ilmu yang bisa kita ketahui tentang sesuatu itu tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui sifat-sifat sempurna yang ada pada dirinya sendiri, nggak terbatas. Kita nggak bisa tahu itu, gitu loh, secara terperinci. Cukup agama memerintahkan kita mengetahui 20 sifat. Ini yang wajib kita pelajari dari mengenal sifat-sifatnya Allah. Yaitu ada sifat maha sempurnanya Allah yang tidak terbatas, dan ada batasan yang wajib kita ketahui, yaitu jumlahnya ada 20. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata. Haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhil 'adati tamma salatil qaimah ati sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajatul 'aliyatul rafi'ah wa badul maqamal mahmud alladzi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa qifhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil nunggu yang pada sunnah. Jadi jalan yang diambil untuk mengenal Allah selain dengan jalan apa? Adillah, dengan jalan menggunakan dalil, dengan jalan metode wajib, mustahil, jaiz, maka jalan yang lainnya akan jadi jalan yang terbalik. Apa yang diantaranya ditempuh? Mereka seringkali menempuh jalan zikir, perbanyak zikir untuk mengenal Allah. Jadi dianggap dengan cara zikir yang banyak, zikir yang berulang-ulang, nanti hatinya akan bisa mengenal Allah. Ini jalan yang terbalik namanya. Jadi yang dituntunkan oleh ulama apa? Kenal Allah dulu, kenal sifat-sifat Allah dulu, baru perbanyak zikir gitu. Karena zikir itu fungsinya untuk mengingat Allah. Lah kalau belum ada yang kamu kenali, bagaimana mau memperbanyak zikir untuk mengenal Allah? Sama saja ente mau melalui buah, pengen lewat jalan buah untuk menghasilkan pohon. Ini kebalik. Mestinya pohon yang ditanam akan menghasilkan buah, bukan melalui buah menghasilkan pohon, bukan. Menghasilkan pohon lewatnya biji, bukan lewat buah, bukan. Beda. Buah itu hasil dari pohon. Maka dengan kamu berpikir, nazar, mengenal dalil, dengan metode wajib, mustahil, jaiz, ini akan menjadi jalan kamu menanamkan pohon akidah. Dengan pohon akidah ini akan buahnya ma'rifat kepada Allah. Dengan ma'rifat itu membawa kamu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya seringkali kita lihat ahli-ahli yang mengajarkan kita udah baca ini sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali, tapi tanpa diajak kita lebih dulu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya orang yang mau menyuruh orang lain zikir, apalagi dengan jumlah-jumlah tertentu, orang itu harus tahu dulu bahwa yang mau diajak zikir sudah kenal sifat-sifat Allah. Kalau enggak bagaimana? Nanti
ketika di tengah jalan dia berzikir, kemudian datang bisikan-bisikan mengenai tentang Allah, yang itu fitnah dari setan, fitnah dari nafsunya, tanpa dia didasari kenal Allah, akan dianggap itu adalah berita dari Allah. Ini loh, ini yang seringkali membawa seseorang itu kadang keluar jalur dengan memperbanyak zikir, kemudian hasilnya malah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dia nggak pakai metode yang benar. Dia pengen pakai metode cepat. Hah? Ada orang ya belajar tajwid pakai metode cepat. Pesantren, kadang pesantren kilat. Pengen kilat jadi apa? Kiai. Lah kalau pakai pesantren kilat nggak apa-apa, ya penting jadi kiai, jangan kena kilatnya doang. Akhirnya angus doang, jadinya ente kena kilatnya nggak dapat ilmunya gitu loh. Pesantren kilat boleh namanya untuk memperkenalkan, oh ini loh dalamnya pesantren. Setelah tahu oh pesantren begini, baru pesantren yang tetap gitu loh. Pesantren kilat gunanya untuk merangsang agar orang itu pengen masuk kepada pesantren yang mukim, yang lama gitu loh. Jangan saya mau udah pesantren udah cukup, gak usah nyantri lagi. Pesantren apa? Pesantren kilat. Untung nggak kesamber itu. Ya, jadi ada orang yang dengan zikir yang banyak, nanti kamu akan dapat ilham, akan terbuka kasyaf. Ini bukan jalannya ahlu sunnah wal jamaah dalam mengenal Allah, bukan. Jalan ini jalan yang terbalik. Mestinya orang yang bisa mendapatkan ilham, ilmu kasyaf, dan dia nggak akan tertipu dengan ilham yang masuk, dengan apa? Dia sudah mendasari dirinya dengan akidah yang benar. Hingga ketika datang bisikan Allah begini, ketika bisikannya salah, dia bisa menolaknya. Karena dia sudah tahu, sudah punya dasar akidah yang benar tentang Allah dan tentang para rasul. Tapi sebelum dia punya akidah yang benar, dia langsung masuk ke dalam bab wirid, mendalaminya, memperbanyaknya, kemudian datang bisikan, dan bisikannya salah, dia nggak bisa menolaknya. Kata siapa orang yang ahli zikir nggak akan dibisikin, kata siapa? Zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Setan itu tidak bisa muncul dengan menyerupai Nabi, nggak bisa. Nggak ada setan satupun muncul, ketika muncul ngomong saya Nabi, nggak ada. Tapi kalau setan muncul dengan ngaku saya Allah, ada. Coba. Ini fitnah gitu loh. Fitnah yang paling besar. Ketika kamu nggak kenal sifat-sifat Allah, begitu dia muncul mengaku Allah, kamu nggak siap. Kamu nggak punya dasar, kamu nggak punya tuntunan tentang sifat-sifat Allah. Ini loh hasil wirid saya, Allah menemui saya. Zamannya Syekh Abdul Qadir, kamu boleh buka manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, coba lihat bagaimana riwayat beliau menceritakan fitnahnya setan yang menggoda para ahli thariqah, para orang ahli wirid, tentang ditipunya mereka dengan setan-setan yang menyerupai dirinya, mengatakan bahwa saya Allah. Karena Allah itu nggak mungkin diserupakan, gitu loh. Kalau Nabi masih bisa diserupakan, makanya Allah menghalangi setan untuk menyerupai Nabi. Kalau Allah nggak mungkin bisa diserupakan, hingga ketika setan mau menyerupai, Allah izinkan. Nah, bagi orang yang kenal Allah akan tahu nggak mungkin kamu Allah, gitu loh. Karena Allah nggak bisa diserupakan. Ini ujiannya bagi orang-orang yang ketika memperdalam wirid,
tapi nggak mendasari ilmu akidah. Mudah-mudahan dengan kita mendasari ilmu akidah, ilmu tauhid, Allah berikan kita pengetahuan tentang Allah hingga kita terhindar dari fitnah-fitnah yang akan menjauhkan kita dari akidah yang benar, menjauhkan kita dari agama yang benar, menjauhkan kita keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kita berharap dengan ngaji ini kita akan tetap dalam ahli sunnah wal jamaah hingga kita mati membawa iman Islam yang benar tentang Allah dan tentang para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya, jelaskan Nur Muhammad dan Iman. Yang kedua, ada kalimat ulama Islam. Kalau tidak ilmu tauhid ulamanya ulama yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Maulid sudah banyak dijelaskan riwayat tentang nur Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nggak memperpanjang itu, bahwa dikatakan dalam kitab Maulid cahaya Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan, walaupun ini khilafnya ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan yang lain, tapi dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa cahayanya Nabi Muhammad adalah pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cahaya itu muncullah nanti berbagai makhluk-makhluk yang sekarang ini telah muncul. Jadi diawali dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara cahayanya iman itu adalah bagaimana kita mempunyai keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini semua apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman itu nggak dipikir, enggak. Iman itu beritanya Nabi. Nabi memberitakan ini loh yang harus kamu imani, ini. Kita nggak usah cari lagi, nggak usah. Lah, tugasnya akal bagaimana? Tugasnya akal mencari dalil bahwa yang dikatakan Nabi itu benar, gitu loh. Hingga apa yang di hati kamu meyakini sesuatu tanpa lagi tergoyahkan. Bukan pokoknya Nabi kalau sudah ngomong pasti benar, iya. Tapi ketika hati kamu nggak berpikir, kamu tidak menggugurkan satu perintah Allah, yaitu mencari ilmu. Jadi ilmu tentang iman maknanya ilmu mencari dalil pembenaran apa yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nggak dimiliki oleh orang-orang di luar agama Islam. Agama-agama lain juga mengajarkan iman, yakin tentang Tuhannya begini, yakin begini, tapi mereka nggak pernah mengajarkan bagaimana membenarkan keyakinan itu, gitu loh. Sedangkan kita orang Islam dituntun untuk ketika Nabi memberitain iman, kamu diperintah mencari membenarkan bahwa yang dikatakan Nabi itu benar beserta dalil. Adapun ulama warasatul anbiya, ulama yang bagaimana gitu loh. Artinya enggak semua ulama bisa disebut dengan warasatul anbiya, karena di antara yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling pokok. Nabi mengajarkan kepada kita itu Nabi itu sempurna. Semua isinya agama itu diajarkan oleh Nabi langsung. Sedangkan ulama-ulama yang sekarang mereka hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari isinya agama. Artinya mereka nggak bisa lagi secara sempurna mengajarkan semua, membidangi semua ilmu
yang ada di dalam agama. Dengan Rasulullah itu membidangi semua ilmu. Lah, kalau ada ulama yang seperti itu betul-betul warasatul anbiya. Artinya dia membidangi ilmu fikih, membidangi ilmu tauhid, membidangi ilmu hadis, membidangi ilmu tafsir, membidangi ilmu akidah, membidangi ilmu nahwu, seperti ulama-ulama terdahulu. Coba, ulama terdahulu dia punya karangan kitab di setiap bidang. Di ilmu tauhid dia punya karangan, di ilmu hadis punya karangan, di ilmu tafsir punya karangan, di ilmu nahwu punya karangan. Maka ulama-ulama yang lintas level ini, lintas fan ini loh, yang aslinya mereka adalah warasatul anbiya gitu loh. Adapun kayak kita ini sekarang namanya ngesup. Ngesup itu ambil sedikit bagian, kepingin mengikuti ulama warasatul anbiya. Jadi kalau ada ulama, ada nabi, ada ulama, kita ini ngesup ke ulama-ulama itu gitu loh. Jadi kalau kita mau cari sekarang mana nih yang ulama warasatul anbiya, ya sudah gelintiran maksudnya. Karena sudah mereka nggak bisa membidangi semua fan ilmu pengetahuan, hanya beberapa. Tapi yang menjadi pokok utama, siapapun dia ulamanya pasti dia akan mengajarkan ilmu akidah. Karena diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperkenalkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya memperkenalkan manusia kepada hukum-hukum agama tentang sholat, puasa, enggak. Tapi yang paling utama, Nabi datang kepada kita memperkenalkan kita tentang siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala dan apa sifat-sifat Allah. Ini yang menjadi pokok utama datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada kalimat kasyaf. Kalimat kasyaf ini memang seringkali selalu dikedepankan, bahkan dipublikasikan, bahkan memproklamirkan dirinya bahwa dirinya adalah yang kasyaf. Apakah mungkin atau kasyaf ini sebenarnya ini disandang oleh siapa? Yang menyandang kata kasyaf ini, yang pantasnya itu siapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam kasyaf ini seringkali bahwa ketika kita meyakini bahwa seseorang itu kasyaf, ini bahasanya sulit diatur. Ya cukup kita dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara yang menyandang kasyaf ini siapa? Kasyaf ini kan pemberian Allah. Maka Allah itu bisa memberikan kasyaf itu kepada siapa saja. Nah kalau orang kafir mungkin nggak kasyaf, ya mungkin saja. Maka kamu jangan tertipu sama kasyaf. Artinya ada orang kafir, kamu datengin, dia tahu nih kamu akan begini, kamu besok akan begini, ya boleh saja dia dibuka hijab oleh Allah. Tapi tidak dengan kekasyafannya itu membawa iman, enggak. Jadi enggak ada beda jalur gitu loh. Bukan orang yang kasyaf pati iman, enggak. Maksudnya orang yang iman pasti kasyaf juga enggak. Enggak ada hubungan gitu loh. Jadi kasyaf ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan ini menjadi ujian. Siapa yang diberi kasyaf itu dapat ujian dari Allah. Bukan kasyaf ini sebuah kenikmatan yang ketika dia punya, dia telah mencapai puncak, enggak.
Wali-wali yang sudah sampai puncak nggak pernah mengkasyaf siapa saja gitu loh. Wali-wali yang tahu orang yang datang nih ahli maksiat, ada yang rupanya anjing, rupanya babi, rupanya sapi, dia diem aja. Nggak terus kamu kayak anjing mukanya, nggak pernah begitu. Gitu loh. Kenapa? Karena kasyaf itu fitnah bagi mereka, ujian bagi mereka. Sehingga tidak gampang-gampang orang itu menyandang gelar orang-orang yang kasyaf. Dalam hadis Nabi dikatakan kasyaf itu seperti firasat. Maka firasatnya orang mukmin juga perkara yang penting. Kalau ada orang mukmin mengatakan, hati-hati kamu jangan pulang, kalau ada apa-apa, ini bisa jadi firasat yang benar gitu loh, mendekati kepada kekasyafan. Sedangkan yang namanya kasyaf bisa saja diperoleh oleh siapa saja. Jadi nggak harus ada predikat, wali yang makomnya begini pasti dapat kasyaf. Nggak ada status begitu, nggak ada. Ini boleh saja siapa saja diberikan tingkat kekasyafan oleh Allah, dan ini menjadi ujian bagi hamba-hambanya Allah yang mendapatkan pangkat tersebut. Dan jangan sampai kita punya cita-cita dalam ibadah pengen jadi orang kasyaf, jangan. Kenapa? Karena berarti ibadah kamu dengan hawa nafsu, ibadah kamu bukan niat untuk untuk ma'bud billah, untuk sujud kepada Allah, tapi ibadah kamu dengan tujuan mendapatkan anugerah dunia, anugerah kelebihan, anugerah hal-hal yang berkaitan sama hal-hal yang demikian. Maka ibadah kamu disertai hawa nafsu. Jadi kasyaf itu pemberian Allah, nggak usah pakai kamu minta, nggak usah. Kalau Allah akan memberi kamu kasyaf, Allah akan kasih. Dan setelah kamu kasyaf, kamu yang nanti keder gitu loh. Bisa lihat macam-macam, bisa apalagi kasyaf pada dunia jin, kasyaf dunia malaikat. Ini akan jadi hal-hal yang ketika orang itu mentalnya nggak mental yang betul-betul baja, betul-betul terlatih, akan jadi menjadikan dia banyak goncangan dalam dirinya, banyak yang nggak mampu menanggapnya, banyak yang keluar jalur dari arah itu. Hingga kasyaf ini bukan jadi pedoman dalam agama, bukan. Kita harus jadi orang kasyaf, nggak ada. Tapi kalau ma'rifat diperintahkan, setiap orang wajib menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Nggak ada perintah untuk jadi orang kasyaf, nggak ada. Jadi itu hanya kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah, diselamatkan dari ujian-ujian Allah yang paling bahaya, hingga kita bisa jadi orang-orang yang menjaga iman kita, menjaga akidah kita, hingga selamat dunia sampai akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'ala والحمد لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.